Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini akan membahas mengenai soal ujian aktuaris. Soal yang saya ambil ini dari periode Juni 2021, modul A20, Statistika dan Probabilitas. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru yang kita upload setiap pekannya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, nomor 11. Seorang membayar biaya maintenance sebesar 200 pada 2 bulan pertama, 100 untuk 2 bulan berikutnya, dan 500 untuk bulan berikutnya. Lama maintenance-nya ini dinyatakan dengan variabel random M, discrete ya, dengan fungsi probabilitas sebagai berikut. Seperti yang Sobat AK bisa lihat, tentukan ekspektasi biaya maintenance yang harus dibayarkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini, kalau K-nya sama dengan 1 itu kan berarti nanti menyatakan probabilitas 1 bulan, ya itu sama dengan 6/21. Kalau di bulan kedua, 5/21 dan seterusnya, nanti bakal berakhir ketika dia di bulan ke-6 gitu ya. Yaitu 1/21 peluangnya. Nah, karena biayanya ini kan nambah ya setiap bulan. Jadi kalau di bulan pertama nih dia bayar 200, artinya di bulan kedua dia bayar untuk biaya di bulan ini dan bulan sebelumnya kan totalnya adalah 400. Dan seterusnya berarti nanti biayanya akan terakumulasi. Maka ekspektasi di sini kita dapat hitung menggunakan, ya ini saya hapus ya. Yang pertama nih, di bulan pertama berarti 200 dikali 6/21 ditambah bulan kedua berarti dia bayarnya 2 kali tuh 200-nya. Nah, berarti 400 dikali peluangnya adalah 5/21. Ditambah, nah bulan ketiga itu skemanya udah 100 doang bayarnya nih untuk bulan ketiga dan keempat. Berarti pas di sini totalnya sudah 500 dan di sini 600. Berarti 500 dikali 4/21 ditambah 600 dikali 3/21 ditambah, nah bulan ke-5, 6. Yang sisanya itu adalah 50 ya, dan untuk seterusnya juga. Cuma karena probabilitasnya di sini udah terhenti ketika K-nya sama dengan 6. Nah, berarti di sini 650, di sini 700. Jadi tinggal kita cocokin aja, 650 dikali 2/21 ditambah 700 dikali 1/21. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa sederhanain, nanti bakal dapat kalau dijumlahin nanti akan dapat 9.000/21 yang nanti kalau disederhanakan dapatnya 428,57. Maka dapat di sini jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya nomor 12, jangka hidup suatu mobil mengikuti distribusi eksponensial, di mana probabilitas jangka hidup mobil tersebut melebihi 5 tahun sebesar 0,4. Oke, berarti probabilitas X lebih dari 5 ya, sama dengan 0,4. Nah, di mana fungsi probabilitasnya atau PDF-nya ini kan sama aja dengan 1/θ E pangkat min X per θ, di mana X-nya lebih dari 0. Nah, kalau kita ngitung probabilitas X lebih dari 5, ini sama aja dengan 1 min probabilitas X kurang dari sama dengan 5, yang sama dengan 0,4. Atau ini sama aja dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 5-nya itu nilainya adalah 0,6. Nah, nanti kita bisa menggunakan PDF dari distribusi eksponensial. Yang kita cari adalah θ-nya ya. Dia berapa sih θ-nya? Gitu. Berarti ini integral dari 0 sampai 5 1/θ E pangkat min X per θ dx sama dengan 0,6. Atau 0,6-nya kita nanti ya dulu aja ya. Kita bergerak dari sini, nanti 0,6 itu di akhir aja. Kalau kita integralkan, nanti dapat anti turunannya adalah min E pangkat X per θ, batasnya dari 0 sampai 5. Nah, kalau kita hitung, hasilnya adalah, kalau batas atasnya kita masukkan, nanti akan dapat min E pangkat 5/θ, dikurangin min E pangkat, kalau X-nya masuk jadi 0 ya. Nah, ini artinya E pangkat 0 itu kan 1. Oh, berarti ini plus 1. Gitu. Jadi,
kita punya hubungan 1 min E pangkat min 5 per theta itu sama dengan 0,6 gitu ya. Nah, artinya E pangkat min 5 per theta ini sama dengan 0,4. Seperti itu ya kira-kira. Nah, jadi nanti kalau kita mau cari tetanya nih, kedua rows harus kita kasih ln kan. Jadi ln E pangkat min 5 per theta sama dengan ln 0,4. Yang berarti ln E itu kan 1 ya. Berarti ini cuma tinggal min 5 per theta sama dengan ln 0,4. Artinya adalah tetanya ini kita bisa dapat min 5 per ln theta. Seperti itu ya, teman-teman. Ln 0,4 maksudnya. Gitu ya. Nah, berarti nanti kalau kita substitusi kemari gitu ya, nanti kita akan dapat kesimpulannya, PDF-nya itu adalah, karena dia 1 per, berarti kita balik. Jadi min ln 0,4 per 5. Nah, karena di situ, teman-teman perhatikan, tetanya itu kan dia seper juga, berarti kalau kita naikkan nanti ke sini ya, nanti akan jadi E pangkat min X. Kalau dibalik jadinya, nah ini perhatikan, ini ada min juga nih. Di situ ada min nih, berarti plus ya di sini. Plus ln 0,4 per 5 gitu. Nah, artinya adalah kalau ini dalam bentuk ln ya, ini sama aja dengan min ln 0,4 per 5 E pangkatnya itu, karena di sini ada koefisien, berarti dia akan pindah ke belakang ya. Jadi ln 0,4 pangkat X per 5. Karena ini sama dengan 1 gitu ya, artinya ini akan jadi min ln 0,4 per 5 dikali 0,4 pangkat X per 5. Gitu. Jadi nanti dapat jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya nomor 13 ya. Dari 1.000 orang yang mengajukan klaim kesehatan, 4.000 diantaranya ditolak untuk dibayarkan perusahaan asuransi. Diketahui juga bahwa 600 diantaranya adalah klaim rawat inap. Di mana 150-nya itu ditolak nih rawat inapnya ya. Tentukan probabilitas suatu klaim ditolak dengan diketahui klaim tersebut bukanlah dikarenakan rawat inap. Nah, jadi kalau kita mau bikin diagramnya nih ya, dari 1.000 orang itu kan pertama kali dibagi menjadi yang ditolak dan yang enggak gitu kan. Ini 400 berarti 600. 400-nya itu ditolak. Kita notasikan dengan apa nih? T ya. Ini T untuk tolak dan ini T komplement untuk yang tidak ditolak. Nah, dari sini terpecah lagi kan pasti. Dia bilang adalah 600 diantaranya klaim rawat inap di mana 150-nya itu ditolak. Oh, berarti dari sini terpecah jadi 150 nih yang ketolak. Nah, ini apa? Ini yang rawat inap. Gitu. Berarti dari yang ini sisanya adalah yang tidak ditolak nih. Ya karena tadi ya ini yang inapnya 150, totalnya kan tadi 600. Oh, berarti di sini adalah 450. Ini yang inap. Nah, berarti ini yang tidak inap ya, atau I komplement deh kita tulisnya. Nah, kalau yang ini adalah I komplement juga. Nah, pertanyaannya berarti adalah peluang suatu klaim ditolak. Oh, berarti ditolak. Bersyarat apa nih berarti? Bersyarat I komplement. Kayak gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan, nah kita lihat aja nih, dari yang bukan inap itu kan totalnya ada sebanyak 400 orang. Ya, berarti ini pernya adalah 400. Tapi diketahuinya adalah yang ditolak. Berarti yang kita pilih adalah yang 250. Nanti kalau disederhanakan adalah 3 per atau 5/8 ya, hasilnya adalah 0,625. Berarti kalau dilihat dari sini, jawabannya adalah yang D.
Baik, soal selanjutnya nomor 14. Sukiman membuat suatu polis asuransi untuk membayar suatu pembayaran acak dengan klaim itu sama dengan 500 U. Nah, U-nya ini berdistribusi uniform. Ya, dengan interval 60 sampai 110. Berarti kalau seperti ini kita tahu FU-nya itu sama dengan 1/50, di mana U-nya itu berkisar di 60 sampai 110. Nah, terus dia dimodifikasi nih ternyata ya. Jadi claim action sama dengan 500 U untuk U yang kurang dari 90 dan 50.000 pas gitu ya untuk U-nya yang lebih dari sama dengan 90. Oke, jadi pertanyaannya adalah standar deviasinya. Berarti ini kita harus tahu dari variansinya dulu ya, Sobat AK. Jadi yang kita bisa lakukan di sini adalah mencari dulu ekspektasi dari claim aksennya. Nah, untuk mempermudah penulisan, di sini saya akan tulis sebagai Y. Baik, yang pertama kita coba cari tahu dulu aja ekspektasi Y. Karena ini terbagi dua, berarti kita sesuaikan dengan domain U-nya ini ya, Sobat AK. Ekspektasi Y di sini berarti sama aja dengan ekspektasi 500 U besar ditambah dengan ekspektasi 50.000 gitu kan. Sama dengan ini 500 dikali ekspektasi U ya, berarti bisa dibuat seperti ini. Nah, kalau ini sama aja dengan 50.000 dikali peluangnya sebenarnya ya. Nah, ini perhatikan, ini domainnya dari lebih dari 90. Oh, berarti ini peluangnya karena distribusinya seragam, itu adalah 110 min 90 dibagi 110 dikurang 60 ya. Nah, seperti ini. Nanti akan dapat di sini sama aja dengan 2/5. Sedangkan untuk yang sebelah kiri maksudnya, ini adalah 500 dikali integral dari 60 sampai 90. PDF-nya adalah 1/50 ya. 1/50 dikalikan dengan U, karena ekspektasi dari U. Ini DU. Kalau di kanannya berarti 50.000 dikali 2/5, hasilnya adalah 20.000. Oke, yang ini kita integralkan. Kalau mau sambil nyoret, ini boleh ya. Jadi 10 kan. Nanti jadinya 10 dikali integral U-nya berarti setengah U kuadrat dari 60 sampai dengan 90 ya. Tulis ulang lagi, nanti kita akan dapat di sini teman-teman nanti boleh cek hasilnya adalah 42.500. Oke, yang kedua, kita mau coba cari ekspektasi dari Y kuadrat. Berarti mirip sama yang tadi ya. Ini adalah ekspektasi dari 500 U dikuadratin. Ditambah dengan ekspektasi 50.000 dikuadratin juga. Nah, bedanya jadi cuma yang bagian depannya aja sih sebetulnya ya. Oke, kalau yang ini berarti nanti akan dapat, kalau koefisiennya kita keluarin nih, itu adalah 250.000 dikali ekspektasi dari U kuadrat ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan, ini sama aja dengan 50.000 kuadrat dikali sama peluang yang tadi ini. Gitu kan, sama aja, jadi 2/5. Nah, kalau yang ini tinggal kita hitung biasa aja. Ini nanti dikali integral dari sama juga 60 sampai dengan 90 U kuadrat dikali 1/50 nih. Gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah sini nanti kalau teman-teman coba kalikan, nanti ya dapatnya itu adalah 1 miliar. Saya sudah hitung. Gitu ya. Nah, nanti kalau bentuk ini teman-teman sederhanakan, berhubung di ujian boleh pakai kalkulator saintifik, nanti bentuk yang ekspektasi Y kuadratnya ini akan sama aja dengan segini ya. 1.855.550 juta, maaf. Ya. Nah, berarti karena kita sudah dapat bentuk ini, nanti tinggal dicari aja ya variansinya. Atau nyari simpangan bakunya itu bisa, standar deviasinya langsung aja akar dari ekspektasi Y kuadrat dikurangin ekspektasi Y dikuadratin. Nanti
bisa dicek hasilnya itu adalah 6.982,12. Artinya dapat jawaban yang E. Oke, soal selanjutnya nomor 15. Rata-rata usia dari anggota dosen Fakultas Matematika adalah 40,6 tahun. Asumsikan bahwa usia tersebut berdistribusi normal dengan variansi 36. Maka berapakah kisaran usia dari 20% anggota termuda? Seperti itu ya. Jadi nyari yang termuda. Ya, kita tahu bahwa kalau suatu variabel acak berdistribusi normal itu memiliki parameter mu sama sigma kuadrat. Kebetulan di soal ini sudah dikasih tahu rata-ratanya itu adalah 40,6 serta variansinya adalah 36, berarti 6 kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah bukan pertanyaan ini, dia nanya persentil ya. Persentil itu biasanya dinotasikan dengan pi. Pi-nya karena 20 berarti pi 0,2. Nah, kita mau cari tahu nih ya. Nah, dikasih tahu berarti probabilitas X kurang dari sama dengan pi 0,2 itu sama dengan 0,2 berarti. Hubungannya seperti ini ya, antara persentil dengan probabilitasnya. Nah, sekarang kita bentuk nih, nanti arahkan ke central limit theorem ya. Dimana kalau kita punya bentuk seperti ini, nanti akan terdistribusi normal standar. Tujuan kita membuat seperti ini adalah biar nanti hasilnya bisa dilihat di tabel normalnya. Oke, kita akan konstruksi supaya nanti kebentuk seperti ini. Artinya adalah, kedua ruas itu kita kurangi dengan mu-nya, yaitu 40,6. Kemudian, kita bagi dengan simpangan baku atau standar deviasinya, yaitu 6 ya, bukan 36. Hasilnya adalah 0,2. Nah, ini kita akan ganti dengan yang tadi Z. Nah, berarti probabilitas Z kurang dari sama dengan pi 0,2 min 40,6 dibagi 6. Sama dengan 0,2. Artinya kita nyari di tabel normal yang membuat nilainya ini adalah 0,2. Nanti kalau teman-teman cek, itu terjadi ketika nilai yang di sininya adalah min 0,84. Seperti itu. Ya, jadi kita tinggal dikeluarin aja ya. Berarti min 0,84 itu sama dengan pi 0,2 si persentilnya ini dikurangi 40,6 dibagi 6. Nanti singkat ceritanya akan dapat nilai dari pi 0,2-nya itu akan sama aja dengan 35,56. Jadi nanti dapat jawabannya adalah yang B. Ya, soal selanjutnya nomor 16 diberikan fungsi densitas gabungan atau PDF gabungannya sebagai berikut dengan K-nya itu merupakan suatu konstanta. Maka tentukan kovariansi dari X, Y. Nah, kovariansi itu sama aja dengan ekspektasi dari XY dikurangi dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, di sini kita belum tahu nih K-nya berapa sih nilainya gitu kan. Nah, berarti yang perlu kita lakukan adalah cari tahu dulu dengan memanfaatkan sifat dari PDF ya. Karena dia setelah diklaim sebagai PDF, jadi artinya min integral tahingga sampai tahingga double-nya itu dari fx y dy dx atau dx dy-nya itu akan sama dengan 1. Jadi kita cari tahu dulu nih K-nya berapa sih? Gitu ya. Oke. Jadi batasnya itu dari untuk yang y 0 sampai 2 sedangkan untuk x-nya adalah 0 sampai 1. Ky dy dx sama dengan 1 ya. Oke, jadi kita langsung integralkan aja untuk yang terhadap y-nya. Berarti nanti dapat setengah ky kuadrat dari 0 sampai dengan 2. Nah, satunya biarin aja seperti yang nanti. Kalau kita masukkan, nanti akan dapat hasil integral yang pertamanya itu adalah 2k. Ya, kemudian kalau kita integralkan terhadap x, nanti akan dapat hasilnya adalah 2k. Hasilnya kita sama dengankan dengan si 1. Artinya dapat K-nya sama dengan 1/2. Oke, jadi dari situ kita langsung bisa cari nih seperti yang tadi ekspektasi XY, ekspektasi X maupun ekspektasi Y-nya. Nah, yang pertama kita coba cari dulu aja ekspektasi dari XY. Ekspektasi dari XY itu nanti bakal sama dengan integral ya dari sama aja kita ikutin.
Berarti nanti akan jadi K-nya kan setengah ya. Setengah XY dikali Y. Atau ini artinya setengah XY kuadrat gitu kan. DY dx. Nah, hasilnya kalau kita integralkan yang pertama ya teman-teman. Nanti akan dapat 1/6 XY pangkat 3 dari 0 sampai dengan 2 dx. Nah, nanti kalau dimasukkan ya, kalau masukin 0 ya biarin aja. Nanti akan dapat integral dari 0 sampai 1, nanti kan dapatnya 8 ya. 8/6 berarti 4/3 X dx. Nanti kalau diintegralin hasilnya itu adalah 2/3 X kuadrat dari 0 sampai 1 hasilnya adalah 2/3. Oke, nah sekarang kita coba cari nilai dari ekspektasi X-nya ya. Nah, kalau nyari ekspektasi X, kita perlu cari dulu aja PDF dari X-nya ya. Nah, ini tinggal integralkan terhadap seluruh batasnya sih sebetulnya. Jadi kalau nanti maksudnya terhadap batas Y ya. Itu. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan 1/4 Y kuadrat dari 0 sampai dengan 2. Kalau dimasukin nanti dapatnya 1. Ini untuk X dari 0 sampai dengan 1. Maka ekspektasi X-nya ini cukup mudah. Ini sama aja integral dari 0 sampai 1. Nah, ini kan PDF-nya 1 nih. Berarti X dikali 1 aja nih. Hasilnya nanti akan sama dengan setengah X kuadrat dari 0 sampai 1, artinya sama dengan setengah. Nah, berarti kalau kita mau cari PDF dari Y-nya, ini tinggal diintegralkan aja, tapi terhadap X-nya. Berarti dari 0 sampai 1, setengah Y dx. Berarti setengah XY nih hasilnya. 0 sampai 1 berarti nanti sama dengan setengah Y. Nah, berarti ekspektasi Y-nya itu adalah integral dari 0 sampai 2. Setengah Y nanti bakal kita kalikan dengan Y. Berarti setengah Y kuadrat dy. Nah, kalau kita integralkan nanti dapat 1/6 Y pangkat 3 dari 0 sampai dengan 2. Nanti kalau dimasukkan nanti akan dapat 8/6 alias 4/3. Nah, berarti ketika kita semua sudah ketemu komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mencari kovariansinya, tinggal dimasukin aja. Ini berarti 2/3 dikurangin perkalian dari mereka berdua ini ya, yaitu setengah sama 4/3. Jadi setengah dikali 4/3 ini hasilnya adalah 2/3 juga. Artinya 2/3 dikurangi 2/3 hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya nomor 17. Suatu pabrik kain memproduksi 4 buah mesin di mana keempat mesin tersebut beroperasi secara independen. Maksudnya independen ini berarti tidak saling mempengaruhi. Kemudian probabilitas suatu mesin rusak adalah 0,2. Nah, pabrik tersebut akan berhenti memproduksi kain jika dan hanya jika lebih dari setengah mesin ini rusak. Maka probabilitas berhenti produksi itu berapa? Gitu ya. Berarti kalau lebih dari setengah, dia itu berhenti itu apabila ada 3 yang rusak atau 4 yang rusak. Gitu ya. Nah, berarti ya udah, ini nanti tinggal kita tambahin aja peluangnya. Ngomong-ngomong, berarti X-nya ini menyatakan banyak mesin yang rusak. Nah, apa nih distribusinya? Ini adalah distribusi binomial ya. Dengan N-nya itu sama dengan 4 serta probabilitas suksesnya itu adalah 0,2 atau 1/5. Sukses di sini tidak berarti maknanya harus sejalan. Karena variabelnya itu menyatakan yang rusak, maka peluang suksesnya di sini apabila terjadi sesuai dengan variabel acaknya. Oke, berarti yang ditanya adalah probabilitas X sama dengan 3 ditambah probabilitas X sama dengan 4. Maka ini sama dengan 4C3 dikali peluang dia rusaknya kan 1/5 tuh. 1/5 pangkat 3 dikali 4/5.
ditambah 4C4 dikali 1/5 pangkat 4 dikali 4/5-nya pangkat 0 ya. Nanti silakan Sobat AK cek, akan ketemu jawaban yang sesuai dengan kuncinya adalah yang C. Oke, soal berikutnya nomor 18. Kali ini kita punya X1 sampai dengan Xn ini merupakan sampel acak yang diambil dari suatu populasi dengan fungsi densitas sebagai berikut. Tentukan MGF dari X1 sigma ini ya. Atau ya ini sebenarnya kan sama aja dengan X bar ya. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu distribusi dengan fungsi densitas ini akan sangat membantu dalam menentukan MGF. Nah, kalau bentuknya seperti ini tidak lain adalah distribusi eksponensial dengan tetanya sama dengan 1 atau dengan min yang sama dengan 1. Nah, apabila X terdistribusi eksponensial seperti ini, maka nanti MGF-nya itu akan sama aja dengan 1/1 min T. Seperti itu ya. Nah, ini apabila dia X. Nah, oke. Jadi, kalau teman-teman agak bingung gimana mulainya, gimana nanti menghubungkan ini dengan yang di situ, nah ingat-ingat lagi, MGF itu apa sih sebenarnya? MGF itu adalah momen dari E pangkat TX. Seperti ini. Ingat, X-nya X besar karena menyatakan variabel acak. Nah, berarti kalau ini kita misalkan dengan X bar gitu ya. Nah, maka ekspektasi dari X bar T itu ekspektasi. Maka kalau ini kita nyatakan dengan MX bar T itu sama dengan ekspektasi dari X. Ya, biasanya kalau saya nulis E itu adalah EXP seperti ini. Eksponensial dari X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai dengan Sn gitu ya, per N dikali T gitu kan. Nah, jadi yang tadinya X kita ganti dengan ini. T-nya terserah ya, mau naruh di depan atau di belakangnya seperti ini. Nah, karena dia sampel acak ya, nanti kaitannya dengan ekspektasinya bisa dilepas teman-teman. Nah, ini kalau kita jabarkan satu-satu, ini artinya adalah X1 kali T per N ditambah X2 kali T per N, ditambah seterusnya sampai dengan Xn dikali T per N. Seperti itu. Nah, artinya ini sama aja dengan ekspektasi dari EXP X1 T per N dikali, ya, karena ini pangkat, berarti ya sama aja dipisah seperti ini. Sampai seterusnya. Ya, ini akan jadi seperti ini bentuknya. Nah, karena dia sampel acak tadi yang telah saya bilang sebelumnya, berarti ini bisa kita lepas menjadi seperti ini, Sobat AK. Ini dikali ekspektasi dari eksponensial seperti ini, dan seterusnya. Nah, ya, seperti ini nanti Sobat AK. Nah, perhatikan karena dia berasal dari distribusi yang sama, artinya nanti MGF-nya itu akan sama juga. Ya, ini akan sama aja dengan ini, Sobat AK. Seperti ini. Gitu. Yang tadinya kalau di sini /T, di sini karena ada X per N dikali T, nanti ini MGF-nya akan berubah menjadi 1/1 min T per N. Bedanya di situ ya. Jadi X-nya itu sebagai pelengkap aja di sini. Yang nanti teman-teman ubah adalah yang ininya. Gitu ya, bisa dibilang koefisien dari X-nya lah. Nah, artinya apa? Ini juga sama dong. 1/1 min T per N. Nah, artinya kalau ini ada sebanyak N indeksnya, otomatis nanti MGF-nya itu adalah 1/1 min T per N pangkat N. Artinya kalau dikatasin 1 min
per n pangkat min n. Jadi kalau kita lihat di option sih, jawabannya adalah yang A. Ya, berikutnya nomor 19 diberikan MGF-nya sebagai berikut. Tentukan standar deviasinya. Nah, kalau bentuk MGF yang seperti ini, Sobat AK, calon-calon peserta ujian, bagus untuk tahu beberapa MGF yang spesial. Ini adalah bentuk MGF dari distribusi gamma. Nah, kalau mau tahu secara umumnya seperti apa, jadi bisa saya tuliskan seperti ini. Kalau misalkan X itu terdistribusi gamma, maka MGF-nya akan berbentuk 1 per 1 min beta T pangkat alfa. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau dari sini sih terlihat, ini adalah betanya, alfanya adalah 4 ya. Nah, pertanyaan adalah standar deviasi. Nah, kalau X-nya itu adalah distribusi gamma, maka kita harus tahu ekspektasi atau rata-rata dengan variansinya juga, Sobat AK. Kalau ekspektasinya itu tinggal alfa dikali beta, sedangkan kalau untuk variansinya adalah alfa beta kuadrat. Seperti ini ya. Jadi kalau ditanya standar deviasi artinya ini tinggal akar dari 4 dikali 900 kuadrat kan. Nah, akar 4 kan 2. Tinggal dikali sama 900 dapatnya 1800. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 20, variabel acak atau variabel random X memiliki distribusi probabilitas sebagai berikut. Jadi sudah tersebar di situ. Tentukan persentil ke-60 dari X. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu tahu lagi seperti yang sebelumnya tadi kita sudah pakai. Kalau hubungannya persentil ke-60, artinya probabilitas X kurang dari sama dengan persentilnya ini harus sama dengan 0,6 juga. Gitu ya. Jadi disebut persentil di sini 60 ketika probabilitas kumulatifnya ya bisa dibilang hasilnya adalah 0,6 juga. Nah, waktu kuliah saya pernah belajar ini di StatMat ya, bisa dibilang dulu ada rumus seperti ini. Nah, kita coba lihat. Jadi ketika kita punya kalau kita lihat nih kumulatifnya nggak ada yang di tabel itu hasilnya 0,6. Kalau dari sini doang kan ini dapatnya 0,42 sekian ya. Kalau nanti dijumlahin sama sini, kumulatifnya baru 0,57, kira-kira segitu. Nah, berarti dia itu terletak di antara X sama dengan 4 serta X sama dengan 6 nih, Sobat AK. Nah, berarti kalau seperti itu, kita harus menggunakan yang ini, teman-teman. Di mana Fnx-nya ini tentu saja si 0,6 ya. Oke, jadi X kita yang kita mau cari itu adalah si pi 0,6. Berarti kalau kita ikutin pi 0,6-nya ini terletak di antara Y1, Y2, YK ini adalah yang X-nya. Ya. Berarti dia terletak di antara 4 sampai dengan 6. Seperti itu. Nah, kalau kita ikutin ya, Sobat AK, nanti akan jadi 0,6 sama dengan X-nya itu adalah si pi-nya ini ya, yang kita mau cari. Pi 0,6 dikurangin Y1, J-1-nya adalah 4, dibagi sama 6-4. Dikalikan dengan kumulatif dari YJ. Kumulatif dari YJ itu berarti yang ada di 6 nih. Berarti dia 5/7. Ditambah 6 dikurang pi 0,6 dibagi dengan 6-4 dikali 4/7 berarti ya. Nah, dia konsepnya itu kali silang gitu sih. Jadi sebenarnya. Oke, kalau kita hitung nanti penyebutnya kan sama nih ya. Sama-sama 14. Nah, atasnya aja nih yang beda. 5 pi 0,6 dikurang 20 ditambah 24 dikurang 4 pi 0,6. Kalau diperhatikan pi 0,6-nya itu nanti tinggal 1 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan dulu aja. Nanti dapatnya adalah 8,4 sama dengan pi 0,6 ditambah 4. Nanti kalau dipindah ruas hasilnya adalah 4,4.
Nah, jawaban yang kita dapat dengan cara ini adalah 4,4. Nah, tapi di kunci jawaban PAI itu adalah yang D. Kuncinya ini. Nah, saya coba kulik-kulik. Ini didapat ketika posisinya ini sebenarnya udah benar. Nah, yang salahnya itu adalah di sini. Nah, jadi tadi saya juga sudah coba cross-check dengan buku Klugman, ya, buku untuk risk model. Ternyata sama juga rumusnya dengan ini. Jadi mudah-mudahan di video ini ada yang nonton dari PAI dan bisa memperbaiki kalau nanti ketemu lagi. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Oke Sobat AK, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like serta share video kita supaya semakin banyak yang dapat bagus tentunya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!